lahul kibaru wa lahu dzurriyyatun du'afa'u. Jempol yang telah habis diminum dulu. Jempol yang telah habis diminum dulu. Jempolnya habis diminum dulu. Jempolnya habis diminum dulu. Jadi di ayat ini di ayat ini ada satu pemahaman baru ya di ayat 266 ini. Allah memberi pemahaman kita. Jadi ada asbabun nuzul dari mandi dulu lah. Ayat ini. Di ayat ini ada satu asbabun nuzul di mana menurut riwayat Ubaidillah bin Umar, ya, menurut Ubaidillah bin Umar, suatu hari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ada seorang laki-laki kaya raya yang beramal dengan penuh ketaatan kepada Allah. Kemudian Allah itu menguji dengan membiarkan atau memberikan izin. Setan minta izin untuk menggodanya untuk berbuat maksiat. Maka kemudian benar-benar dia tergoda berbuat maksiat, lalu berbuat maksiat sehingga seluruh amalnya itu hilang semua. Seluruh amal kebaikannya itu hilang semua. Hilang sama sekali, tidak berbekas, dan benar-benar membuat dia merugi. Nah, percontohan atau dalam ayat ini itu adalah satu contoh atau diberikan iktibar bahwa kalau amal kebaikan itu harus benar-benar dijaga. Harus benar-benar dijaga. Apakah kamu mau seperti salah seorang di antara kalian yang dia punya kebun ya. Kebun itu penuh dengan isinya anggur, penuh dengan isinya kurma, begitu. Yang bahkan pokoknya kebun yang sangat ideal lah. Mengalir sungai di bawahnya, kemudian di dalamnya segala macam buah-buahan. Tapi pada saat akan panen, ya, pada saat masa tua, gitu. Tapi kemudian itu fa'asobaha i'sorun. Padahal dia juga punya anak-anak, punya keturunan yang kecil-kecil, anak kecil masihan. Tiba-tiba fa'asobahu i'sorun fihi narun fahtaraqat. Tiba-tiba ada angin kencang, yang angin kencang itu isinya api. Panas maksudnya, angin panas. Sehingga membuat kebun itu terbakar habis dulu. Terbakar habis. Jadi perumpamaan ini itu jelas Allah sedang memberi warning kita agar berhati-hati di dalam beramal. Ini ayat Allah, bukan sekedar tafsir para alim. Orang alimnya, Ustaz, nek ikut aku, saya ini alim, pasti benar. Tidak ada begitu, tidak ada. Jadi kalau ada yang ngomong gitu itu seviral apapun, sampean istighfar ya. Apa jaminannya seorang alim pasti benar? Saya ini alim benar, yang saya sampaikan pasti benar. Siapa yang memberi jaminan itu siapa? Lawang di masa Rasulullah, sahabat Abu Bakar, sahabat Umar saja kadang masih membutuhkan bimbingan Rasulullah kok.
kita hanya karena hafal kitab ini, kitab itu, lalu menafsirkan ini. Jadi ayat ini memberi gambaran. Karena akhir-akhir ini saya benar-benar sedih dengan gampangnya materi-materi ceramah yang membuat orang itu pasti masuk surga. Gampang masuk surga itu, enggak sulit-sulit gitu, enggak gitu ya. Kamu tuh enggak usah takut sholatmu enggak diterima apa. Pokoknya gitu. Kamu enggak usah takut sedekahmu enggak diterima. Padahal ayat-ayat ini sejak ayat 25, N264, 261 sampai 265 ini memberikan gambaran mana yang diterima, mana yang tidak. Berarti kita itu sebenarnya sudah diberitahu Allah clue atau petunjuk, standarisasi mana yang diterima, mana yang enggak. Ketika kita mengamalkan sebuah amalan yang dengan kriteria yang tidak diterima, terus kita masih ngomong diterima enggak diterima itu urusan, ya enggak bisa gitu. Kita tahu gitu loh. Bukan untuk ngoreksi orang lain loh ya. Sekali lagi bukan untuk ngoreksi orang lain, seperti yang kemarin ditanyakan oleh Bu Anjarwati kemarin, bahwa bukan untuk ngoreksi orang lain, tetapi bagaimana mengoreksi diri sendiri. Gitu. Jadi saya ajak sampean itu bukan kok kemudian untuk ngoreksi orang lain, tapi untuk ngoreksi diri sendiri. Yang pertama. Yang kedua, juga bukan untuk membuat kita dismotivated atau membuat pesimis. Enggak. Wah, nanti kalau ditakut-takutin enggak diterima nanti jadi pesimis. Oh, enggak gitu. Logikanya kebalik itu. Itu logika orang pesimis. Justru ketika misalnya ya, sampean diingatkan berhati-hati dalam beramal. Itu bukan kok enggak usah beramal, enggak gitu. Orang beriman itu enggak gitu. Misalnya, awas, jangan hati-hati, jangan terperosok dosa. Jangan takut-takuti gitulah. Nanti malah nggak jadi beramal. Sampean beramal setinggi gunung sekalipun, tetapi kalau kemudian sampean nggak hati-hati itu, ya eman, mending sejak belum beramal itu Anda tahu koridornya, Anda tahu the line-nya, sehingga do not cross the line. Jangan melampaui ke atas, gitulah. Nah ini yang saya selalu gencarkan kepada dulur-dulur. Ayat ini Allah memberitahu kita dengan asbabul nuzul tadi dari Ubaidillah bin Umar menyatakan suatu hari Ibnu Abbas berkata, yang dimaksud ahad hukum di situ itu adalah ada seorang laki-laki kaya raya yang beramal penuh ketaatan kepada Allah. Tapi kemudian setan minta izin sama Allah untuk menggoda orang itu untuk kemudian berbuat maksiat. Ternyata orang itu tergoda. Dan ternyata di hadapan Allah seluruh amal yang banyak itu tadi buyar karena kemaksiatan yang dilakukan. Nah gitu. Karena kemaksiatan yang dilakukan. Jadi ada satu cerita tentang sholat ini ya, tentang sholat. Jadi orang itu karena kesibukannya terhadap dunia, kemudian sampai lalai meninggalkan sholat 5 waktu. Padahal cuma sehari itu, cuma sehari toh. Setelah itu besoknya gitu setan yang goda itu enggak ada. Dan enggak ada pergi, dia ingat itu. Loh kamu kenapa kok meninggalkan aku? Intinya gitu manusianya itu. Oh, kamu. Saya ini beribadah sudah puluhan ribu tahun di surga itu. Lalu saya hanya melakukan satu kesalahan. Itu loh Allah murkanya sampai terusir aku dari surga. Lah kamu melakukan 5 kesalahan. Meninggalkan 5 waktu. Gimana nanti murkanya Allah? Aku tidak mau deket-deket sama kamu, kata setan gitu. Jadi itu menunjukkan betapa setan melakukan satu kesalahan saja, ibadah yang sekian puluh ribu tahun dia di surga, penuh ketaatan, itu buyar. Buyar. Terutama ketidaktaatan yang dihasilkan dari sombong.
dari ujub, dari tidak mau diremehkan. Nah ini, apalagi kalau merasa saya ini alim. Ini saya tidak sombong loh ya. Orang yang ngomong saya ini tidak sombong berarti, gitu loh. Saya ini maaf ya, saya nggak sombong ini. Loh, saya kalau sama nggak sombong ya jangan ngomong sombong. Gitu loh caranya itu. Sama dengan saya ini nggak riak loh ya. Loh, ya berarti sebaliknya gini. Maaf ya, saya ini kok nggak kok mengungkit kebaikan, tapi berarti sama sedang mau mengungkit kebaikan, gitu loh. Jadi manusia itu kadang sebaliknya, orang yang merasa ganteng biasanya nggak ganteng. Nah, orang yang merasa sok cantik berarti nggak cantik. Karena kalau dia cantik beneran nggak usah sok cantik pun orang akan ngomong cantik gitu lah. Jadi itu makanya kalau orang miskin itu beli sesuatu untuk tampil kaya, gitu. Kalau orang kaya itu beli sesuatu, orang kaya itu malah menyembunyikan sesuatu agar benar orang kaya beneran loh ya, agar tidak nampak kaya. Karena dia sudah bosan. Jadi kalau dia beli sesuatu agar tampak kaya, berarti miskin. Loh iya tak? Nah kalau orang kaya beneran kan nggak perlu dia menampakkan kekayaannya, orang semua sudah tahu dia kaya. Tapi kalau orang nggak tahu dia kaya, berarti kan memang nggak terlalu kaya, sehingga dia perlu menampakkan dirinya dengan barang-barang branded untuk kaya. Makanya orang kaya itu mesti membeli sesuatu itu untuk investasi. Bukan untuk menambah untuk apa? Biar tambah kaya, enggak. Ya, nah ini. Jadi di ayat ini kembali sekali lagi Allah memberikan kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Demikianlah Allah itu menjelaskan tentang ayat-ayat itu agar manusia itu berpikir tentang ciptaan Allah, berpikir tentang bagaimana sesuatu itu benar-benar dilakukan dengan tulus ikhlas. Ini loh dulur ya. Makanya Allah itu menyukai sampean misalnya ya, orang yang tidak punya, orang yang secara ekonomi juga pas-pasan, jangan minder, jangan sedih. Kenapa? Sampean tetap mau beramal, sholat, tetap mau bersedekah. Meskipun sampean tidak punya sesedikit apapun, bersedekahlah. Yang dicatat Allah itu yang lumintu dulu. Apa lumintu itu? Apa lumintu itu? Apa ya bahasa Indonesianya lumintu itu apa? Bahasa Inggris saya tahu. Menerus. Yang ya terus menerus meskipun kecil gitu loh. Ya, meskipun sedikit tapi rutin, rajin, disiplin. Ya. Saya Gus, Mbak, enggak sanggup Gus kalau harus tahajud sampai 20 rakaat. Ya enggak usah 20 rakaat. 11 rakaat sajalah sama witir itu. Tapi kalau sampai kayak Rasulullah sampai kaki bengkak, enggak usah kakinya bengkak, wis jempolnya aja lah yang bengkak. Kan gitu. Wis itu. Jadi tapi saya 11 boleh nggak Gus diskon? Wis gak apa-apa wis 7 rakaat asal rutin. Sekarang enggak apa-apa wis. 7 rakaat aja. Tapi kadang masih berat. Ya wis, 5 rakaat. 2 rakaat tahajud, 3 rakaat witir. Gak kuat Gus, salah nanti dua, gak niat zaman. Lah jadi yang penting zaman itu apa ya, rutin dilakukan dengan ikhlas daripada sampean ndak ikhlas. Tapi ya daripada yang rutin kecil, ya memang enak rutin besar. Kan gitu. Nah, setelah sampean nanti steadiness-nya terjaga, keistiqomahannya terjaga, maka ayat selanjutnya yang kena, kita harus
namanya manusia itu kan diajak fastabiqul khairat. Fastabiqul itu musabaqah. Musabaqah itu perlombaan. Berarti kita ini berlomba. Berlomba dengan siapa? Ya dengan diri sendiri. Gini loh, dulur. Gini ya. Bangun. Gini loh. Ayo bangun. Hari Senin ini penuh semangat gitu loh. Meskipun puasa. Ya, jadi gini. Kita itu di dunia itu ketika Allah berfirman fastabiqul khairat. Berlombalah dalam kebaikan. Itu ada beberapa termasuk ayat ini kan menjelaskan kita tentang bagaimana kamu sudah beramal, itu sudah baik gitu. Tapi biar benar-benar baik, kamu itu hati-hati yo. Kan berarti itu tingkatan tuh. Sudah pun berbuat baik, tapi sama Allah nggak dibiarkan tenang. Jangan kamu merasa zona nyaman. Kamu hati-hati yo. Karena kamu nggak mau seperti kebun yang kemudian sudah penuh buah-buahan, sudah penuh ini, sudah siapan, ujuk-ujuk pas mau panen, disikat sama angin panas itu. Nah, ini kan berarti kita diajak meningkat. Selain berbuat kebaikan, juga menjaga kebaikan itu. Nah, dalam konteks fastabiqul khairat, itu ada dua dulu makna yang harus kita pahami. Pertama, kita itu berlomba dengan diri kita sendiri. Maksudnya apa? Di surga nanti itu, dulur. Bahkan orang yang sudah masuk surga itu loh. Itu misalnya surga tingkat yang nomor 10 gitu ya. Dia itu gini, ya alhamdulillah sudah masuk surga. Terus ketika melihat tingkatan ada surga nomor 9 gitu, andaikan saya belum menambahi selain sholat jamaah maghrib gitu, tambah sholat jamaah isya gitulah, saya bisa di tingkat surga yang nomor 9 gitu. Nanti yang di nomor 9 saya sudah sholat jamaah 5 waktu. Nah itu kok di lantai 8 itu ada, ditanya, kamu udah, andaikan dulu saya selain sholat jamaah itu tak tambahi sholat duha gitulah. Nah itu yang sudah sholat jamaah sholat duha juga gitu. Waduh, nah itu di atas itu kok ada tingkatan surga yang lebih tinggi ya. Andaikan dulu saya tambahi tahajud gitu. Yang sudah tahajud pun begitu. Andaikan saya selain tahajud juga dulu bersedekah. Sehingga dia berlomba dengan dirinya ketika di dunia ini. Selalu memaju dengan dirinya. Gitu loh. Maka bukan saja kita itu berbuat baik, tapi mencoba untuk menjadi yang terbaik. Itu yang pertama. Jadi berlombanya kepada dirinya. Yang kedua, lomba kita itu adalah karena punya patron. Standar ISO kita itu adalah Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabatnya. Sehingga kita dalam memacu diri kita itu juga punya standar perlombaan dengan para pendahulu kita itu loh. Standar ke sana. Nah, kalau itu yang kita lakukan dulu. Tadi saya memang nyampaikan istilah nggak apa-apa. Kalau sekarang awal-awal sholat duha 2 rakaat nggak apa-apa wes, asalkan steady, asalkan istiqomah. Untuk itu memang awal gitu, begitu sudah mulai istiqomah, dipacu dirinya. Kata Gus Glory tadi, kalau tafsir dari fastabiqul khairat itu 2. Pertama, berlomba dengan diri kita. Karena hari ini must be better than yesterday, and tomorrow must be better than today. Kan gitu kata Rasulullah loh, bukan saya loh. Bahwa kemarin, hari ini harus lebih baik dari kemarin, dan besok harus lebih baik dari hari ini. Itu Rasulullah itu. Nah, berarti kita kan memacu tuh untuk diri sendiri. Maka itu tadi, begitu sudah steadiness, bisa sholat duha 2 rakaat terus, kemudian ini harus meningkat. Alhamdulillah bisa 4 rakaat, gitu loh. Sehingga hidup ini ada progres, ada kemajuan-kemajuan dalam kebaikan. Jangan kemudian kita mau situ aja enggak apa-apa. Baik itu pasti surga. Padahal ayat ini kita itu selain steadiness, selain istiqomah, kita juga harus mewaspadai penyakit,
namanya tanaman itu ada wereng, ada apa lagi? Tikus, ada macam-macam tuh. Nah, hamanya sholat, ya. Hamanya sedekah, menyakiti azan mana kemarin, mana wal adza kemarin. Menyakiti hati penerima, ya tahu? Hamanya orang alim, sombong, kan gitu. Hamanya orang kaya, pamer. Apakah kaya enggak boleh? Boleh. Tapi hati-hati dengan hamanya tadi. Itu loh. Jadi itu yang harus kita waspadai semua dulu, ya. Maka kalimat Allah kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun, biar kamu tatafakkarun, dijelaskan semua ayat, sebabul nuzulnya seperti apa tadi sudah saya sampaikan dari Ubaidillah bin Umar tadi, sampaikan Ibnu Abbas yang dimaksud ahadukum di situ adalah orang kaya yang banyak bersedekah tapi kemudian hancur karena dia diajak satu kemaksiatan, ya. Nah, begini bertafakur seperti itu tadi. Ternyata kita itu harus selain beramal, kita juga harus menjaga kualitas dari amal kita itu tidak terkena wereng hama yang lain. Sehingga tetap bisa kita unduh panen nanti di akhirat, ya. Oke, silakan. Ada yang mau disampaikan? Silakan. Ini ki dangu-dangu kok deg-deg ngeri-ngeri ngoten to, Gus. Terus ini Banjar. Iya, kita sudah berusahanya kayaknya ya, enggak maksimal banget. Terus amal kita itu diterima atau enggak, kita juga kadang-kadang tanda tanya, lebih banyak tanda tanyanya. Terus investasi kita itu seberapa kita nggak bisa ngitung. Sebenarnya kemarin itu ada pertanyaan yang belum tersampaikan, Gus. Gimana? Ya, yang kaitannya dengan amal-amal kita yang kita niatkan untuk investasi ya, Gus ya. Kalau kena hama yang kaitannya dengan habluminan nas, kita itu kan harus menyalahi manusia itu kan harus urusannya harus diselesaikan dengan manusia itu. Kalau yang kaitannya dengan Allah murni, misalnya kalau riya itu kan kaitannya dengan Allah, sum'ah, takabur dan sebagainya, yang merusak keikhlasan. Seiring dengan apakah yang kaitannya dengan dosa-dosa kita kepada Allah murni itu kita tidak bisa dengan bertaubat dan istighfar dan seterusnya dengan taubat nasuha maksudnya. Tetapi kalau yang kaitannya dengan hablum minallah memang kita masih bergantung kepada manusia. Ini dangu-dangu kok deg-degan. Saya tuh. Matur suwun, Gus. Oke. Jadi jangan minder, Bu Anjar. Jadi insya Allah begini, kita ini tidak perlu minder. Pertama saya ajak bersyukur, Bu Anjar. Jadi saya yakin dari 157 atau 160 kamera ini, semuanya dulur-dulur ini sudah berusaha ke arah kebaikan. Saya yakin, ya. Saya yakin itu. Dan semuanya sudah pernah mencoba untuk dan melakukan kebaikan seperti misalnya sedekah, kemudian ya sholat jamaah, insya Allah sudah. Dan itu insya Allah dicatat Allah. Jangan minder, jangan minder. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi Allah itu adil, ya. Allah itu adil banget. Tidak usah khawatir, oh ini amal saya baru sekian. Kita itu hanya diberi Allah apa? Kayak semacam timbangan sejak di sini. Timbangan kita itu diberikan sejak di sini. Kamu coba timbang dewe lah, gitu loh kita itu. Sama Allah itu kita disayangi betul. Coba toh, kamu itu sholat, dapat itu banyak pahala daripada yang nggak sholat. Udah banyak, tapi coba timbang hati-hati dengan penyakit ini, penyakit itu. Benar kata Bu Anjar tadi bahwa riya itu bisa langsung minta ampun kepada Allah. Sehingga itu tidak merusak amal gitu. Ibaratnya gini ya, ini tanaman, sampean sudah nanam nih. Lalu sampean begitu karena ngaji di SPMA ini,
Sampean tak ajak untuk punya deteksi dini dan juga jadwal rutin ngelilingi sawahnya itu. Nah, karena sampean rutin ngelilingi sawahnya itu si wereng baru nemplek plek gitu, sampean udah tahu, wah ini ada wereng, langsung disemprot, yes gitu kan, sehingga wereng ini nggak sampai makan tanaman gitu loh maksud saya itu. Sehingga apa? Meskipun kadang ya sampean sudah beramal sholat, terus tek di hati itu ada, duh, dia ngelihat saya. Nah, sampean langsung istighfar tuh. Astagfirullahaladzim. Sehingga wereng ini nggak jadi makan sholat sampean tadi, gitu loh. Jadi, insya Allah tanaman yang sampean tanam baik sholat, sedekah, apa segala macam itu akan tetap utuh, ya kan? Meskipun kadang akan diserang ria, akan diserang. Jadi kewaspadaan kita itu justru untuk menyelamatkan tanaman-tanaman amal kita sesedikit apapun itu. Nah, kalau kita tidak diajak waspada, sudah pun amalnya nggak banyak, werengnya lebih banyak, kan jadinya itu kayak ada tanaman padi itu. Orangnya ngiranya padi, padahal yang tumbuh itu sebenarnya rumput gitu loh. Nah, ini yang diajak. Sehingga nggak usah minder, Bu. Insya Allah sambil itu misalnya gini ya, sholat wajib ya, sholat wajib 5 waktu. Lalu kita lakukan secara rutin. Terus, kalau kita memang khawatir itu dimakan ria, maka Allah meminta kita untuk nambahi dengan sholat sunnah. Kan gitu. Zakat itu wajib kita lakukan. Nah, kalau khawatir kita itu kena penyakit hama warang, kita tambahi dengan sedekah. Itulah untuk balancing. Itulah untuk memberikan keseimbangan. Sehingga kita nanti nggak kaget itu di akhirat. Kita itu benar-benar ikra kita baka kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Itu kenapa? Kata Allah nanti di akhirat itu, Bu, disuruh buka bukunya di catatan ini. Lalu disuruh buka ya. Coba dibuka di surat, coba dibuka di surat Al-Isra. Bu Anjar, Al-Isra ayat 17. Al-Isra ayat 17. Oke. Monggo dibaca artinya mohon. Dan berapa banyak kaum setelah Nuh yang telah kami binasakan, dan cukuplah Tuhanmu yang maha mengetahui, maha melihat dosa hamba-hambanya. Al-Isra ayat 17. Ayat 14, maaf. Ayat 14. Oh, ayat 14. Oke. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu. Jadi kalimat itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra kitabaka kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Wes, jadi nanti di akhirat kita dikasih kitab kita masing-masing tuh. Lalu disuruh buka sendiri, disuruh membaca sendiri. Catatan sebelah kiri berapa, catatan sebelah kanan berapa. Loh, pada saat itu orang banyak kaget. Loh, kok nggak ada amalku? Loh, kok cuma sedikit? Karena ketika di dunia nggak pernah buka kitabnya. Nah, kami di sini tuh ngajak, ayo sering buka kitab kita sebelum disuruh buka di sana. Caranya gimana? Alhamdulillah ya Allah, bersyukur dulu. Alhamdulillah ya Allah, Engkau mampukan aku sholat. Alhamdulillah, disyukuri. Bisa sujud, bisa takbir. Alhamdulillah. Engkau mampukan aku sholat. Nah, nanti dikasih nama, tambah nikmat tuh. Setelah itu kemudian kita lihat, itu kan di catatan kanan tuh. Nah, kita lihat catatan kiri. Seharian tadi saya dosa apa ya? Gitu. Astagfirullahaladzim. Sehingga catatan yang sebelah kanan amal baik tadi tetap utuh, catatan yang sebelah kiri dihapus. Makanya sejak sekarang itu kita harus punya banyak pulpen di sebelah kanan, punya banyak penghapus di sebelah kiri. Penghapus berupa istighfar, baik kepada Allah maupun sesama minta maaf. Pulpen di sebelah kanan berupa fastabiqul khairat. Musabakohnya dengan diri kita maupun standar para nabi, para sahabat. Itu aja sebenarnya. Jadi jangan minder, malah justru ayo kita semangat. Makanya tadi saya ajak bersyukur dulu.
kita sekarang bisa ngaji, alhamdulillah. Tadi mulai ngaji jam kalau di sini saya kan di Wita ya, waktu Indonesia Tengah jam 6:07 sampai jam 5:07 sampai sekarang insya Allah akan kita selesaikan jam 7:01 atau 7 ini. Insya Allah 1 jam kita itu dicatat Allah. Hari ini para malaikat penjaga malam lapor sama Allah. Ya Allah, itu ada orang dari Singapura sampai dari Malaysia sampai Australia sedang ngaji ayat-ayat-Mu ya Allah. Laporan gitu. Itu ada Pak Suryana, ada Bu Anjar, Bu semua lagi mengaji ayat-ayat-Mu ya Allah. Nah, ini semua, ini Bu Mesti semuanya. Itu dicatat sama Allah di akhirat. Nah, kita bersyukuri dulu, lalu setelah itu kemudian kita amalkan. Setelah itu kita jaga supaya tidak hanya belajar ilmu tanpa amal, tapi kita jaga dengan cara apa? Mengamalkan ilmu yang kita dapat. Oke, saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini, Senin, karena harus segera berangkat ke kantor. Segera berangkat ke kantor, monggo. Ya, dan saya rasa semangat pagi ini adalah semangat fastabiqul khairat. Sambil menjaga amal kita dari segala macam pereng, segala macam hama, kita hati-hati dalam berpikir, berucap, maupun bertindak. Itu kita jaga. Oke, semoga Allah merahmati kita, menuntun kita dalam siratal mustaqim ila akhirih hasanah. Amin. Allahumma sholli wa sallim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin muslimat. Amin. Allahumma ahdina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallayta wa barik lana fi ma atayta. Tabaraka rabbana wa ta'ala alhamdulillah ma qadaita astaghfiruka wa atubu. Amin. Allahumma ta'ala al-bala wal waba wa qadal hasdina min al-jinni syaitan min kufar rabbana najina. Rabbana wa la taj'alna fil qawmi dhalimin Allahumma rahmatak. Rabbana man faktubna ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana. Ya Allah, Rabbana taqabbal minna. Allahumma tahina bawah sama bawah rahmatika Allahumma anzil alaina rahmatan bi adadil amtar wa adadil. Rabbana waj'alna muslimina laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Rabbana afrigh lana sabra wa sabila wa anam samina. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imam